Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 Sosiologi Komunikasi. Di sini kami akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan yaitu mengenai teori dramaturgi. Adapun untuk anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Bimo Eka Prasetyo, yang kedua ada Muhammad Badri, yang ketiga ada saya pribadi yaitu Muhammad Supriyatno, yang keempat ada M. Alif Anugrah, yang kelima ada Ruben Bentian, yang keenam ada Sylvia Hendrika Putri, dan yang terakhir itu ada Yandi Febrian. Dan dari masing-masing anggota kelompok kami ini akan menjelaskan yaitu mengenai poin penting ya, mengenai teori dramaturgi. Dan berikut merupakan video penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Hendrika Putri dengan NIM G2011021. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama dari teori dramaturgi Erving Goffman, yaitu sejarah singkatnya. Nah, Erving Goffman ini lahir pada tanggal 11 Juni 1922 di Alberta, Kanada. Nah, Erving Goffman ini merupakan seorang sosiolog dan dipandang sebagai tokoh kultus dalam teori-teori sosiologi. Adapun teori tersebut yaitu teori dramaturgi. Dan Erving Goffman wafat pada tanggal 19 November 1982. Adapun sejarah dari teori dramaturgi yaitu menurut Kenneth Burke pada awal tahun 1950-an yaitu disebut sebagai dramatisme. Nah, maksud dari dramatisme di sini yaitu bahwa interaksi manusia dapat digambarkan sebagai sebuah drama. Kemudian di tahun 1959 dalam bukunya yaitu The Presentation of Self in Everyday Life, Erving Goffman ini mengembangkan suatu teori yang menggambarkan interaksi sosial sebagai sebuah teater. Teori dramaturgi terinspirasi dari konsep dasar interaksi sosial yang dikemukakan oleh George Herbert Mead dan dipengaruhi oleh pendekatan dramatisme yang dikemukakan oleh gurunya yaitu Kenneth Burke. Dramaturgi berasal dari bahasa Inggris, yaitu dramaturgi dari kata drama yang berarti seni atau teknik drama dalam bentuk teater. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dramaturgi merupakan pandangan tentang kehidupan sosial sebagai bentuk alur cerita drama dalam sebuah pentas yang terjadi di atas panggung. Saya Bimo Eka Prasetyo dengan NIM G2011087. Di sini saya akan menjelaskan asumsi dasar. Dramaturgi dapat diartikan sebagai sebuah perspektif sosiologi yang menitikberatkan pada manajemen kehidupan sehari-hari. Melalui teori dramaturgi, Erving Goffman mencoba untuk membandingkan dunia manusia dengan dunia teater, serta menggambarkan perbandingan antara manusia di kehidupan nyata dengan para pemain atau pemeran di atas panggung. Teori ini seringkali tumpang tindih dengan teori komunikasi sosial. Teori dramaturgi mengeksplorasi bentukan diri sosial, hubungan, dan kenyataan sosial melalui penggunaan bahasa dan interaksi secara mikroanalisis. Teori dramaturgi yang dikemukakan oleh Erving Goffman ini mengasumsikan bahwa identitas disajikan kepada suatu khalayak pada suatu kejadian tertentu dan di tempat tertentu. Aspek penting dalam teori dramaturgi dalam konteks komunikasi adalah konsep hubungan antara individu dengan khalayak dalam suatu waktu dan tempat tertentu. Melalui pengelolaan kesan atau impression management, individu harus mengandalkan presentasi dirinya untuk membangkitkan reaksi khalayak terhadap presentasi yang disajikan. Dalam teori dramaturgi, kita dapat melihat dua elemen sekaligus, yaitu pengelolaan kesan atau impression management serta cermin diri looking glass self. Baik, untuk selanjutnya di sini saya Muhammad Supriyatno akan menjelaskan yaitu mengenai esensi dari teori dramaturgi. Yang dimana dari esensi teori tersebut itu dapat kita temukan ada yang namanya front stage dan ada yang namanya backstage. Nah, apa sih kedua istilah tersebut? Nah, untuk pertama, untuk front stage sendiri yaitu merupakan suatu panggung depan yang dimana dalam hal ini seorang individu itu berusaha untuk
mempresentasikan dirinya kepada individu yang lain dengan menanamkan nilai-nilai yang positif gitu kan, yang sehingga individu yang lain atau lingkungan sosialnya itu memberikan citra yang positif juga terhadap seseorang tersebut gitu kan. Nah, dari front stage sendiri itu banyak sekali rekayasa yang dilakukan oleh seorang individu dan dengan tujuan ya agar individu yang lain itu memberikan nilai yang positif gitu kan terhadap individu tersebut. Nah, untuk backstage-nya sendiri yaitu merupakan suatu nilai yang sesungguhnya yang dimiliki oleh seorang individu. Nah, ketika ada seseorang yang mengetahui backstage itu, rata-rata seorang itu akan berubah pikiran gitu kan untuk menilai individu yang lain ketika si individu tersebut itu merepresentasikan dirinya kepada lingkungan sosialnya seperti itu. Ya, dan mungkin itu ya penjelasan singkat dari saya mengenai esensi dari teori dramaturgi. Nama saya Muhammad Alif Anugrah, NIM G2110243. Di sini saya membahas pengelolaan kesan, impression management. Pengelolaan kesan tidak secara jelas berfokus pada teori, namun sebuah bentukan yang mempresentasikan suatu presentasi dan pengelolaan identitas sosial selama berlangsungnya proses interaksi. Pengelolaan kesan mengacu pada citra yang ditampilkan oleh seorang individu selama proses interaksi. Di dalam pengelolaan kesan dibedakan menjadi 1. Presentasi diri dan strategi presentasi diri. Teori ini mengasumsikan bahwa penampilan seorang individu merupakan sekumpulan perilaku yang koheren selama interaksi yang menyebabkan orang lain memberikan semacam tipe atribusi tentang orang tersebut. 2. Identitas sosial bersituasi, istilah situated social identity dikenalkan pertama kali oleh ahli sosiologi Erving Goffman. Ia mengembangkan teori yang sama dengan para ahli psikologi sosial tentang strategi presentasi diri, hanya ia tidak menekankan pada motivasi psikologi dari perilaku yang ditampilkan ke publik. Perkenalkan, saya Andi Febrian. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi teori dramaturgi. Berbagai penelitian menggunakan teori dramaturgi untuk menjelaskan berbagai interaksi sosial yang dilakukan melalui pengamatan. Teori dramaturgi digunakan untuk menggambarkan bagaimana gerakan sosial mengkomunikasikan kekuasaan. Contohnya pelayanan terhadap konsumen, identitas manusia dalam masyarakat teknologi, dan kajian media baru. Berbagai pendapat menyatakan bahwa teori dramaturgi dirancang untuk institusi dan karenanya tidak dapat diterapkan ke dalam berbagai bidang yang belum teruji. Teori dramaturgi tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan sosiologi, yaitu untuk memahami masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manfaat mempelajari teori dramaturgi. Nah, teori ini sangat bermanfaat untuk kita dapat memposisikan diri sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, kita jadi lebih bijak dan paham bagaimana misalnya kita berpenampilan ketika kita bertemu dengan orang penting seperti penjabat, klien kerja, dosen, baik teman-teman kita sendiri dalam situasi formal nih misalnya. Nah, dalam situasi tersebut itu kita harus tahu dan paham nih bagaimana nilai atau norma yang terdapat dalam situasi tersebut gitu. Misalnya gini deh, kita diundang oleh salah satu instansi atau acara pemerintah. Di situ kita adalah tamu undangan, di situ kita adalah peserta. Nah, di mana dalam acara tersebut berlangsung misalnya kita itu dilarang untuk minum, dilarang untuk makan, dilarang untuk merokok lah. Nah, namun kita itu melanggar dan tidak mengikuti aturan tersebut itu. Dan ketika kita melanggar atau tidak mengikuti aturan tersebut, kita itu bisa menjadi habit. Habit itu adalah sebuah kebiasaan buruk yang dilakukan berkelanjutan. Itu menjadi salah satu tolak ukur gitu. Hal tersebut itu baik atau buruk gitu. Seperti itu.
Nah, jadi ketika kita menerapkan sebuah teori dramaturgi, kita itu bisa menjadi orang yang lebih realistis, kritis, dan tidak egois dalam situasi apapun. Ya, kesimpulannya sederhana. Setiap dari kita akan secara sadar memainkan peran. Entah peran di atas front stage ataupun menyembunyikan sesuatu di dalam backstage itu tadi. Tujuannya apa? Agar itu adalah usaha sadar untuk mendapatkan penerimaan dari society, untuk mendapatkan penerimaan di tengah komunitas masyarakat. Dan teori Goffman soal dramaturgi itu yang kita praktekkan sehari-hari bukan suatu hal yang melulu jelek. Itu bukan usaha untuk membohongi orang lain ataupun lain sebagainya, karena tergantung pada peniatan kita menggunakan dramaturgi itu untuk apa. Ya kalau misalkan digunakan untuk menipu, itu bisa menjadi keliru. Tapi jika hal tersebut digunakan dengan usaha untuk menjaga kerukunan di tengah society, di tengah komunitas masyarakat, kami rasa itu bukan suatu hal yang buruk. Mungkin kurang lebih seperti itu kesimpulannya. Ya baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, dan semoga apa yang sudah kami jelaskan itu memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.